Halo semuanya, kembali lagi di mata kuliah gelombang dan optik. Kali ini kita akan kembali dengan percobaan osilasi harmonik sederhana, yaitu menggunakan pegas. Saya Giza Etika Dewanti. Selama beberapa menit ke depan, kita akan melakukan percobaan sebagai berikut. Tapi tunggu dulu. Sebelum melakukan percobaan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan dari percobaan yang akan kita lakukan. Jadi, tujuan yang pertama yaitu menentukan konstanta pegas melalui osilasi pegas. Yang kedua, menentukan percepatan gravitasi dan mengukur panjang pegas yang dibebani. Dari tadi kita membicarakan tentang osilasi. Osilasi, apa itu osilasi? Jadi, gerak osilasi adalah gerak berulang dari suatu benda, di mana dalam selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi kesetimbangannya. Gerak osilasi dapat terjadi dalam kurun waktu tertentu atau dalam kurun waktu tak terhingga sesuai dengan gaya yang mempengaruhinya. Maka, gerak osilasi ini sering disebut juga dengan gerak harmonik sederhana yang dapat kita lihat melalui pegas. Kita dapat melakukan percobaan menggunakan pegas untuk lebih mengetahui apa itu gerak osilasi. Media yang akan kita gunakan dalam percobaan kali ini yaitu sangat mudah sekali kita bisa melakukannya di rumah masing-masing, yaitu dengan menggunakan aplikasi PET Simulation. Kita melakukan dengan PET Simulation pada bagian Meshes and Spring, lalu dapat kita hit. Kemudian kita dapat menganalisis data serta penghitungannya menggunakan Microsoft Excel, kemudian dengan bantuan Microsoft Word jika perlu. Dalam melakukan percobaan, pastilah ada prosedurnya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu prosedur percobaannya bersamaan dengan praktiknya. Untuk prosedur percobaan yang pertama, kita bisa mendownload aplikasi PET terlebih dahulu. Kemudian pilih di kategori fisik. Kemudian kita bisa langsung mencari Meshes and Spring Basic. Kemudian klik play. Kita tunggu sebentar. Akan muncul pilihan seperti ini, kita memilih yang lab. Kita tekan saja. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita centang bagian kanan di unstructured length, lalu resting position, kemudian keluarkan penggaris dan stopwatch dari kotak di sebelah kanan. Letakkan penggaris pada garis putus-putus berwarna biru untuk melihat pertambahan panjang pegas. Seperti ini. Kemudian kita memilih massa pegas secara berurutan, yaitu 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 kg, dan 250 gram. Untuk yang pertama yaitu 50 gram. Kita atur terlebih dahulu. Untuk percobaan pertama, beri beban 50 gram, kemudian beri simpangan dan hentikan dengan tombol merah bagian atas. Kemudian ukur pertambahan panjang dari garis biru hingga garis hijau dengan penggaris dan catat sebagai data percobaan. Kemudian kita akan memberi simpangan pada pegas dengan cara menarik beban yang bergantung pada pegas, yang kemudian akan berosilasi selama 10 kali. Kemudian kita catat waktu osilasi tersebut. Kita tarik pegasnya. Kita siapkan stopwatchnya tadi sudah. Kemudian mulai. 1, 2, 3, 4. Kemudian
Kemudian kita tarik pegasnya. Kemudian kita nyalakan stopwatchnya. Lalu mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, stop. Waktu yang pertama yaitu 7,92 second. Jangan lupa dicatat. Kemudian percobaan yang kedua yaitu dengan beban 100 gram. Kita ubah beban menjadi 100 gram. Nah, dapat kita lihat pertambahan panjangnya. Pertambahan panjangnya yaitu 33 cm. Jangan lupa dicatat. Kemudian kita tarik gas untuk mendapatkan waktu 10 kali osilasinya. Nyalakan stopwatch. Kemudian mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Jangan lupa catat waktunya. Percobaan ketiga yaitu dengan menambahkan beban sebanyak 50 gram lagi. Baik, kita tambahkan beratnya menjadi 150 gram. Kemudian dapat kita lihat pertambahan panjangnya yaitu adalah 49 cm. Kemudian kita beri simpangan. Jangan lupa nyalakan stopwatch dan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beban selanjutnya yaitu dengan beban 200 gram. Dengan beban 200 gram kita lihat pertambahan panjangnya yaitu sebesar 66 cm. Kemudian kita berikan simpangan. Nyalakan stopwatch. Dan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan lupa catat waktunya. Untuk yang selanjutnya yaitu dengan massa 250 gram. Mari kita tambahkan 50 gram lagi pada massa pegasnya. Baik, sudah kita tambahkan, lalu kita bisa lihat pertambahan panjangnya yaitu sebesar 82 cm. Kemudian kita berikan simpangan. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan lupa catat waktunya. Untuk percobaan kedua, sama seperti percobaan pertama, namun kali ini kita menggunakan pegas yang lebih besar atau lord.
kita ubah, kemudian kita letakkan penggaris pada garis biru, kemudian kita berikan beban yang pertama, yaitu seberat 50 gram. Kita lihat pertambahan panjang pegas, yaitu sebanyak 4,5 cm. Jangan lupa dicatat sebagai data. Kemudian kita akan memberikan simpangan pada pegas untuk mengetahui periodenya nanti. Jangan lupa nyalakan stopwatch dan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan lupa catat waktunya. Kemudian untuk percobaan yang kedua dengan berat beban 100 gram. Baik. 100 gram. Dapat kita lihat pertambahan panjangnya yaitu sebesar 9 cm. Jangan lupa dicatat. Kemudian kita beri simpangan. Nyalakan stopwatch dan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan lupa catat waktunya, yaitu selama 5,77 second. Percobaan yang ketiga, yaitu dengan beban 150 gram, maka kita tambahkan 50 gram lagi, agar menjadi 150 gram. Lalu kita lihat pertambahan panjangnya, yaitu sebesar 7,5 cm. Jangan lupa dicatat. Kemudian kita beri simpangan. Nyalakan stopwatch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan lupa catat waktunya. Untuk yang selanjutnya, yang keempat, kita akan beri beban seberat 200 gram. Kita dapat melihat pertambahan panjangnya yaitu sebesar 16,5 cm. Kemudian kita berikan simpangan. Jangan lupa nyalakan stopwatch-nya dan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan lupa catat waktunya yaitu selama 8 second. Kemudian percobaan yang terakhir dengan beban 250 gram. Stop. Dapat kita lihat pertambahan panjangnya yaitu sebesar 21 cm. Jangan lupa dicatat sebagai data percobaan. Kemudian kita beri simpangan. Nyalakan stopwatch dan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan lupa catat waktunya, yaitu 8,67 second. Setelah melakukan percobaan, didapatkan data sebagai berikut. Jadi, pada penghitungan konstanta pegas, hasil yang lebih besar didapat jika rata-rata pergeseran tidak terlalu besar, yang menunjukkan bahwa semakin pendek pergeseran pegas dari posisi setimbangnya, maka konstanta pegas akan semakin besar. Yang berarti bahwa semakin ringan benda atau gaya berat yang diberikan kepada pegas, maka konstanta pegas pun akan semakin besar. Dan panjang pegas dari masing-masing beban dihasilkan bahwa kenaikan berat beban berbanding lurus dengan panjang pegas. Perhitungan yang selanjutnya adalah perhitungan periodik atau biasa disimbolkan dengan T besar. Periodik bisa dihitung apabila nilai konstanta sudah diketahui.
yaitu dengan menggunakan rumus T besar sama dengan 2pi akar M per K. Jadi, kesimpulan pada percobaan kita kali ini yang pertama adalah jika suatu pegas diberi beban, maka panjangnya akan bertambah. Begitu pula jika bebannya diambil kembali, maka panjangnya akan kembali ke seperti semula. Yang kedua, semakin berat atau semakin besar beban yang digantungkan pada pegas, maka waktu osilasinya pun akan semakin panjang. Yang ketiga, nilai konstanta K dapat dihitung apabila perpanjangan atau X dan gaya F diketahui dengan menggunakan rumus F sama dengan minus K kali X atau dengan rumus K sama dengan massa per gravitasi per X atau dengan rumus K sama dengan massa kali gravitasi per X. Dan untuk menentukan periode pegas dapat kita ketahui dengan rumus T besar sama dengan 2pi akar M per K. Sekian video percobaan osilasi pegas dari saya, Gizayati Kadewanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.